Bab 1616. Bisnis butuh uang. Pria yang duduk, memegang gelas di tangannya, meletakkannya di depan hidungnya, dengan lembut gemetar, matanya setengah tertutup, mabuk oleh bau anggur, tidak ada yang berani mengganggunya. Anggur yang baik adalah anggur yang baik. Ini sedikit lebih buruk, sayang sekali. Setelah waktu yang lama, pria itu membuka matanya dan memberi isyarat. Pelayan yang berdiri di sampingnya segera mendekatkan tong di tangannya. Pria itu melakukannya tidak ragu pada gelas dan anggur di dalamnya semuanya dilemparkan. Hal yang tidak disukainya adalah sampah. Dan sampah tidak memiliki nilai dan arti. Pada titik ini, dia menoleh, memandang orang yang berlutut di sana, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bisakah kamu melakukan itu? Brother Daesung, maafkan aku. Pria itu berlutut di sana dan berjongkok. Kekuatan orang itu sangat kuat, aku bukan lawannya. Siapa yang bisa melakukan ini? Park Daesung sedikit memiringkan kepalanya, melirik luka pria itu, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat beberapa kata umpatan. Ini Handu, dan itu markas klub naga hitam. Kapan giliran orang lain menjadi sombong? Saudara Daesung, orang itu seharusnya adalah karyawan Syam, tapi saya tidak menyangka bahwa seorang karyawan sebuah perusahaan akan memiliki keterampilan semacam itu. Park Daesung melambaikan tangannya dan tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan apa yang dikatakan pria itu. Pria itu langsung dibawa pergi, sehingga dia tidak perlu merasa kecewa terlalu lama. Dia tidak suka orang begitu sombong, terutama di Handu, di wilayah mereka. Dasar sampah! Park Daesung berteriak. Ambilkan teleponku. Dia mengangkat telepon, memutar nomor, memiringkan kepalanya, dan tidak tahu kemana pandangan matanya, ekspresi wajahnya menyeramkan. Ini aku, Park Daesung, kamu bilang ingin melecehkan seseorang dari keluarga Syam, tapi sekarang, kamu tidak punya cukup uang. Dia sama sekali tidak marah, tetapi sedikit senang, seolah-olah bisnis ini tiba-tiba memiliki bahan untuk menawar yang baru. Lawannya bukan orang kecil, setiap orang berada di posisi yang berbeda dan memiliki identitas yang berbeda, dia harus mempertimbangkan itu. Semua orang melakukan sesuatu untuk Lee. Kamu terlalu berlebihan. Di sisi lain telepon, nadanya jelas sedikit tidak senang. Hahaha, bukan itu yang saya katakan. Semua orang berbisnis untuk uang. Saya yang bertanggung jawab atas lingkaran bawah tanah Handu. Ini orang sudah pada mengerti. Saya tidak bisa bekerja tanpa imbalan dan tidak menghasilkan uang. Jadi bagaimana bisa saya jelaskan? Park Daesung menyalakan rokok dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, kamu bisa mendapatkan uang ini kembali dari Syam itu, kan? Jangan bohong padaku, bisnismu lebih gelap dari kami, bahkan lebih buruk dari kami dan lebih kejam. Berapa banyak yang kamu inginkan? Pihak lain tidak memiliki begitu banyak kesabaran dan berkata langsung. Tambahkan 30 juta lagi. Saya jamin tidak ada dari mereka yang dapat menghadiri pertemuan tepat waktu di malam hari. Dan jika mereka tidak datang, Anda dapat mengalihkan tanggung jawab kepada mereka. Park Daesung menutup telepon, dan senyum di wajahnya memudar secara bertahap. Kemarilah, teriaknya. Seorang pria kekar bersetelan segera berjalan ke arahnya dengan wajah penuh hormat. Bawa beberapa orang, pergi ke hotel, dan bunuh orang itu. Ketika dia berkata, itu seolah-olah dia akan membunuh ayam, dalam pernyataan yang meremehkan, seolah-olah dia tidak menganggap kehidupan itu sebagai kehidupan manusia sama sekali. Sedangkan untuk karyawan Syam yang lain, dia menyentuh dagunya, melihat beberapa foto di telepon, dan matanya tertuju pada foto Mita-chan. Tangkap, biarkan mereka memainkan nilai terbaik mereka. Tempat hiburan baru-baru ini baru kehilangan beberapa wajah. Bab 1617. Dompetku dicuri. Di hotel. Semua orang sudah siap. Pertemuan malam itu sangat penting, bukan hanya sekedar negosiasi, tapi juga tentang sikap.
Jika Syam ingin memasuki pasar Korea Timur, mereka harus melakukannya dengan penuh persiapan. Selain itu, Lee sudah berjanji akan memberikan dukungan yang cukup. Ini hanya apa yang mereka katakan, tetapi bagi Mita-chan, tujuan mereka adalah membuat janji ini di atas kertas. Ada janji di atas hitam dan putih, meskipun itu Lee, dia harus mematuhinya. Tujuan kita adalah satu, untuk melaksanakan janji-janji lisan ke dalam kontrak sebanyak mungkin. Mita-chan mengingatkan Anda lagi sebelum keberangkatan, kita harus berjuang untuk setiap kata Lee Wen yang telah diucapkannya. Kalian mengerti? Ini adalah tugas diberikan kepada kita oleh Presiden Syam dan Kak Gray. Hanya kesuksesan yang diperbolehkan, dan kegagalan tidak diperbolehkan. Ya. Semua orang berteriak serempak. Mereka akan keluar. Rian melirik Mita-chan dan mengangguk lembut. Wanita ini cukup patuh. Dia sengaja tidak berdandan, hanya membuatnya cukup formal. Ayo pergi. Dia melirik Rian, dan Rian mengangguk. Keluar sekarang, masih ada kelebihan waktu. Lanjutkan sedikit lebih awal, agar tidak menunda apapun. Mita-chan sangat serius dalam melakukan sesuatu, dia tahu betul. Kelompok itu segera turun dan pergi ke rumah Lee dengan cepat. Pada saat ini, di antara orang-orang yang datang dan turun, seseorang tiba-tiba berteriak. Di mana dompet saya? Dompet saya telah dicuri. Dengan segera, petugas hotel buru-buru bertanya. Ada apa, Tuan? Dompet saya dicuri. Pria itu berteriak marah dengan wajah dingin. Baru di hotelmu, ada orang lain yang mencurinya. Ada dokumen saya di dompet, dan ada banyak uang dan kartu bank. Kamu bertanggung jawab atas itu. Tuan, jangan khawatir, ingat-ingat dulu, siapa tahu dompet Anda tertinggal di kamar, atau, Pelayan tidak selesai berbicara, pria itu menamparkan pelayan dan memukuli hingga terduduk di lantai. Dompetku ada padaku, itu dicuri. Pencuri itu pasti masih ada di hotelmu. Pria itu berteriak, dan puluhan orang bergegas keluar, semuanya menghitam dan membuat takut orang-orang di meja resepsion hotel. Terutama ketika mereka melihat kepala orang tersebut, dan tanda-tanda di pakaiannya, mereka langsung tahu siapa orang itu. Ini dari klub naga hitam. Pria besar dari klub naga hitam, Asi. Dalam sekejap, tidak ada yang berani naik dan berhenti. Semua orang tahu betapa kuatnya perkumpulan naga hitam di ibu kota Handu ini. Jangankan hotel kecil mereka, bahkan beberapa keluarga besar harus bersikap sopan kepada perkumpulan naga hitam. Tidak berani membuat masalah. Segera, puluhan orang langsung memblokir pintu depan dan belakang hotel, dan beberapa orang memblokir pintu, tidak mengizinkan siapapun untuk masuk atau keluar. Segel hotel untukku. Teriak Asi dengan wajah dingin. Tiba-tiba, orang-orang yang hendak masuk dan keluar hotel berteriak. Mengapa kamu menutup hotel? Biarkan aku keluar, aku memiliki hal-hal penting yang harus ditangani, apakah kamu bertanggung jawab atas keterlambatannya? Keluar, kamu tidak bisa melakukan ini, pergilah. Sekelompok orang berteriak, ketika mereka sadar bahwa jelas tertahan di sebuah hotel. Tidak ada yang bisa menerimanya. Diam semuanya untukku. Asi mendengus dingin. Siapapun yang mengaku mencuri dompetku dan mengembalikannya kepadaku dengan jujur, aku akan membiarkan orang lain pergi. Aku berjanji. Curi dompetku. Di Handu ini, belum ada orang yang berani mencuri barang-barangku. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa orang yang ingin keluar. Tampilan pembunuh di wajahnya tidak dirahasiakannya.